Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid, mendatangi kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di pesisir laut Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Berdasarkan temuan ATR BPN, tercatat 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron mengatakan bahwa ada dugaan manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga dengan luas 72 hektar dan diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut dan menyerahkan investigasi dugaan itu kepada Inspektur Jenderal Kementerian ATR BPN untuk memastikan adanya unsur pidana atau justru maladministrasi. Saat ini Pak Dalu, Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya, kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Sementara dalam kunjungannya, Nusron disambut dengan puluhan nelayan yang tengah menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksinya, para nelayan meminta Nusron dan jajarannya mencabut pagar yang beredar di laut. Adapun HGB pada pagar laut tersebut sebanyak 346 bidang dengan luas 597.195 hektar. Dari Bekasi, Jessica Winoto, Aristiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, bersama kami akan masih menunjukkan pada Anda pemirsa situasi terkini terkait pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat pemirsa. Ada sekitar 6 hektar pagar laut yang terbentang. Tadi rekan kami Esra Ambarita juga sudah melakukan sejumlah dialog di antaranya dengan PT TRPN yang merupakan pemilik dari pagar laut yang saat ini sedang dibongkar. Menurut pihak terkait pemirsa, PT TRPN ini mengaku bersalah dan siap atas sanksi apa saja yang nantinya akan disanggahkan terkait penanaman pagar laut yang mereka lakukan saat ini. Dan memang ini juga merupakan sebagai bentuk tanggung jawab dari PT terkait, di mana mereka mengaku bersalah dan mereka memang ingin melakukan pencabutan dari pagar laut sebagai tanggung jawab mereka. Didampingi oleh petugas gabungan, pencabutan pagar laut atau pembongkaran pagar laut ini dilakukan dengan alat berat atau eskavator, yang mana juga tadi menurut dialog Esra juga penggunaan alat berat atau eskavator ini sebagai bentuk untuk mempercepat pembongkaran pagar laut. Dan juga memang ada beberapa kekhawatiran yang dapat menjadi tantangan dari pembongkaran pagar laut ini, mengingat 10 hari adalah waktu estimasi yang akan dilakukan dalam pembongkaran pagar laut ini. Meski demikian, kalau kita lihat kondisi cuaca yang juga mempengaruhi kondisi ombak di sana, ini juga tidak dapat menentu. Tim lapangan kami saat ini masih harus menepi sejenak atau menjauh sejenak dari tengah, dikarenakan tadi menurut rekan Esra Ambarita, ombak di lokasi ini membesar dibanding sebelumnya, sehingga mereka juga harus menjaga keselamatan
Dan juga pencabutan pagar laut ini bukan merupakan hal yang mudah. Karena diantaranya ada material bambu yang cukup dalam tertancap di laut setempat. Kabar pagar laut ini juga sontak menuai berbagai komentar dari masyarakat di sosial media, yang mana ini juga simpang siur kabarnya. Namun tadi juga rekan Esra juga setelah berdialog dengan PT TRPN yang mengatakan bahwa ini merupakan salah satu proyek mereka untuk membuat pelabuhan. Dan mereka ini memiliki SHM yang mana ini mereka menyewa dengan masyarakat setempat. Iya. Bentar dulu nih. Ini gambar tuh masih dipakai nggak? Naksum bilang. Gambar gua masih dipakai. Barreskrim Polri telah memeriksa Arsin bin Asib, Kepala Desa Kohot terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Tim Barreskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib diperiksa Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo menyatakan Arsin diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan diketahui modus Arsin dan kawan-kawannya. Arsin CS membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini ada 44 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Di tempat terpisah, tim Barreskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin malam. Jika izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dari tempat tertutup atau alat angkut milik yang dihuni yang digunakan oleh terdakwa Arsin bin Asib yang terletak di rumah saudara Arsin bin Asib yang berada di Desa Kohot RT 002/001 Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Meski sang pemilik rumah tidak ada di lokasi, penyidik tetap masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan di 3 titik, yakni rumah Kades, rumah sekretaris desa, dan kantor desa Kohot. Tim Liputan News melaporkan. Kami akan kembali mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat kembali kondisi terkini terkait pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Kami akan mengajak Anda untuk kembali terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di sana. Esra, tadi kami melihat bagaimana pembongkaran dilakukan dengan eskavator dan juga tadi Anda juga mengatakan bahwa ombak ini sempat kembali membesar. Bagaimana dengan sekarang, Esra? Apakah ini sudah kembali normal? Ya, Bayu dan juga pemirsa, sampai saat ini pembongkaran masih terus normal dilakukan dan kami saat ini masih memantau dengan pihak KKP dan juga dengan pihak dari nelayan yang tentunya saat ini masih memantau terkait pembongkaran pagar laut yang terus dilakukan dengan menggunakan alat berat ataupun eskavator ini. Nah, Bayu, kami masih mencoba untuk mendapat konfirmasi. Kalau tadi kita sudah wawancara dari pihak Dirjen KKP, PSDKP
maksud kami kemudian juga sudah mendapatkan pernyataan dari pihak terkait atau hal ini adalah PT RTPN. Nah, saya akan mencoba untuk meminta pernyataan dari kepala dinas dari provinsi di Jawa Barat. Coba kita tanyakan sebentar. Diduga pemirsa selain sebentar Bayu, kita akan mencoba mengkonfirmasi lebih lanjut karena kita ingin tahu gambaran terkait wilayah ini, karena kalau tadi kita melihat pernyataan-pernyataan yang disampaikan dari pihak TRPN ini menyebutkan sudah ada lama, kemudian juga betul melakukan sewa menyewa dengan pihak ataupun dari warga, dan ini dilakukan dengan penandatanganan juga melibatkan gubernur yang juga saat itu menjabat. Nah, saya akan coba mewawancarai Pak Kadis di sini. Pak Kadis, izin boleh bergabung dengan iNews, Bapak wawancara sedikit boleh ya Pak? Pak Kadis, ini tadi katanya sudah lama ada Pak untuk pagar laut ini. Kalau Pak Kadis menjabat, ini juga sudah ada atau gimana nih? Iya, sebagian pagar laut itu sebenarnya sudah ada lama ya. Yang baru itu kan terkait dengan alur ya, alur pelabuhan kita itu. Jadi memang di Bekasi ini lautnya itu sebagian dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Jadi ada SHM gitu. Jadi memang sebagian sudah lama ada. Jadi tidak hanya sekarang. Hanya saja mencuat kan sekarang itu karena ada persoalan di Tangerang. Kemudian memang di sini ada yang dikatakan dengan alur laut itu yang terkait dengan pelabuhan perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Bapak mohon izin kalau salah, ini Bapak sebagai Kadis untuk Bekasi saja atau Jawa Barat atau bagaimana Bapak? Saya Kepala Dinas Kelautan Perikanan Jawa Barat. Oke. Nah Pak, tadi katanya bahwa ini dari PT TRPN kemudian juga ditandatangani gubernur. Apakah Bapak juga mengetahui hal tersebut ketika adanya pendirian pagar laut ini Pak? Oh ya, jadi yang ada itu sebenarnya bukan terkait dengan pagar lautnya. Kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan TRPN itu adalah terkait dengan lahan yang ada di Pelabuhan Perikanan Paljaya. Jadi TRPN itu menyewa lahan seluas 5.372 meter persegi yang digunakan untuk akses masuk dari luar ke lahan TRPN. Hanya itu. Jadi yang ditandatangan itu adalah sewa menyewa lahan. Lahan itu termasuk reklamasi tersebut apa beda lagi Pak? Bukan. Jadi yang disewa itu adalah lahan yang di darat, yang di pelabuhan kita yang tadi pertama kita naik kapal. Nah itu adalah lokasi pelabuhan Paljaya. Di belakangnya itu ada yang di belakang kios-kios itulah lahan yang disewa oleh TRPN. Nah kalau lokasi ini Pak, apa Kadis juga sudah mengetahui kalau yang ini? Saya tidak ini ya, yang terkait dengan kita adalah adanya alur laut. Jadi adanya cerucuk-cerucuk bambu yang baru dibangun. Nah itu yang menurut KKP yang harus ada izin KKPR lautnya. Nah itu yang belum diurus oleh TRPN. Makanya itu perlu dilakukan pembongkaran kembali, dikembalikan seperti semula gitu. Nah, kalau TPRN kan sudah bertanggung jawab nih Pak, terus katanya kena sanksi, sudah ada administrasi, mereka siap. Kalau dua perusahaannya yang masih diselidiki ini gimana Pak? Nah ini menjadi ranah KKP dan juga ATR BPN ya. Jadi tidak tersangkut dengan DKP, dan memang saya dengar tadi dari pengacara bahwa dari KKP bahwa ini sedang dilakukan investigasi. Ada komunikasi nggak dengan pihak perusahaan tersebut Pak? Dengan MAN ada gitu ya, karena ada bersebelahan dengan alur kita juga. Tapi terkait dengan pagar-pagar itu kita belum ada kegiatan. Kalau MAN apakah mungkin juga akan siap melakukan pembongkaran pagar laut atau gimana? Saya belum tahu ya. Belum tahu. Ya. Tapi sejauh ini berarti dari pihak Kadis ini mengkawal pembongkaran laut ini untuk PT TRPN ini. Iya, jadi saya saat ini monitor pelaksanaan pembongkaran pagar laut ataupun alur laut yang dilaksanakan oleh TRPN secara mandiri. Pak, tapi sekali lagi maaf ini Pak ya, karena ini cukup mencuri perhatian publik. Kalau dari Pak Kadis sebenarnya yang tadi Bapak sebutkan tadi, berarti sudah mengetahui terlebih awal memang ada andil dari TPRN di sini ya Pak? Sebelumnya
pagar-pagar laut itu bukan oleh perusahaan sebenarnya, oleh masyarakat yang memiliki kapling-kapling lahan di sekitar sini. Jadi bukan oleh perusahaan sebenarnya sebagian besar. Pak Kadis, terima kasih. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih Bapak. Nah pemirsa, tadi berdasarkan pernyataan dari Pak Kadis untuk Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa tentunya dari mereka akan terus mengkawal proses pembongkaran ini dan juga bersama dari pihak KKP. Tentunya ini dilakukan harus berdasarkan undang-undang, kemudian juga tidak mengantongi izin seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan nanti pihak KKP akan terus memantau pembongkaran pagar laut ini. Demikian, Bayu, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Esra Ambarita yang telah melaporkan lengkap dengan berbagai dialog dari lokasi Anda berada. Terima kasih Esra dan juru kamera, tetap jaga keselamatan Anda, jaga kesehatan Anda saat bertugas, dan selamat kembali bertugas Esra dan juru kamera. Dan pemirsa, demikian tadi berbagai informasi yang kami sampaikan terkait pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, setelah ini masih ada sejumlah rangkaian program iNews yang inspiring dan informatif, dan setelah ini masih ada rekan Fazila Khairunisa yang akan menemani Anda di iNews Siang. Saya Bayu Pradana, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.